Saya bergabung di Isigo ini sudah masuk ke tahun yang 11. Sudah 10 tahun saya berkiprah di Isigo GPS. Masuk ke Isigo ini usia saya sudah 40 tahun. Oh iya. Jadi di saat usia itu sebenarnya sudah usia yang matang dari sisi pengalaman kerja. Namun untuk di marketing sendiri, inilah uniknya marketing. Bagaimana dia bisa mengeksplor dirinya untuk bisa menjual. Ya. Dari sini juga saya bisa menyalurkan anak saya lebih tinggi dari saya. Saya hanya pendidikan SMA, Ya. dua-duanya bisa kuliah. Itulah yang saya rasakan selama saya bekerja di Isigo. Kalian yang masih punya jiwa fighter, yang masih muda, yang masih energik, yakinkan kepada diri kita bahwa kita bekerja di apapun bidangnya, kita harus yakin bahwa kita bisa. Tanamkan itu. Yang kedua, jangan mudah putus asa, jangan melihat orang dari hasilnya. Tapi lihatlah orang bagaimana dia bisa menghasilkan. Sobat Isigo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Dana, di acara Bepro Seksi. Bincang-bincang profesi sektor transportasi. Kali ini kita akan membahas tentang profesi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, ujung tombak, apalagi kalau bukan profesi marketing. Tanpa adanya marketing, apa yang bisa dijual dari perusahaan tersebut? Misalkan itu perusahaan produksi atau apapun, pasti membutuhkan jasa dari seorang marketing. Makanya saya bilang, kalau untuk marketing itu bisa dibilang ujung tombak. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari marketing Isigo GPS, di mana Isigo GPS itu merupakan perusahaan dari GPS tracker. Kita perkenalkan, namanya Bapak Rohim. Beliau sudah cukup lama berada di perusahaan Isigo GPS ini. Kita tanya-tanya sejenak ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya di sini, Pak. Oke. Waktunya, karena kan kita tahu namanya marketing kan ya harus terus bergerak kan ya. Siap. Cuman bisa diluangkan waktu ke sini. Kita terima kasih. Ada yang mau saya tanyakan nih, Pak. Sudah berapa lama sih, Pak, bergabung di Isigo GPS? Oke. Terima kasih Pak Dana atas kesempatan ini. Saya bergabung di Isigo ini sudah masuk ke tahun yang 11. Sudah 10 tahun saya berkiprah di Isigo GPS. Iya. Itu yang mulai dari tahun 2010. Oh, 2010. 2010 saya awal masuk ke Isigo GPS. Jadi udah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Iya. Sebelum di Isigo GPS ini bergabung di perusahaan mana, Pak? Kalau sebelum bergabung di Isigo GPS, dari tahun 89 saya sudah mulai bekerja di beberapa perusahaan, baik yang swasta maupun yang negeri. Terakhir di perbankan, namun karena adanya perbankan ya, Pak? Iya, di perbankan, yaitu di Bank Bumi Daya. Oh, iya. Yang saat ini sudah merger dan bernama menjadi Bank Mandiri. Oh, iya. Pada saat itu saya tidak mengikuti untuk lanjut ke Bank Mandiri. Jadi saya pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta dan akhirnya di tahun 2010 saya bergabung ke Isigo GPS. Isigo GPS. Iya. Nah, bicara soal pengalaman di dunia marketing ya. Ya. Apakah sebelumnya pernah ada pengalaman sebelumnya, Pak, di marketing tersebut? Kalau selama saya bekerja di beberapa perusahaan tersebut tidak pernah di bagian marketing. Oh, tidak pernah malah. Iya, justru saya di bagian administrasi yang lebih banyaknya. Nah, di marketing ini terus terang saya ini otodidak. Karena secara
pendidikan marketing ini saya tidak memiliki ke arah sana. Tidak ada ke arah sana. Arah sana dan tidak ada secara untuk marketing. Jadi pada saat itu kebutuhan di Isigo adalah butuh seorang marketing. Karena kebutuhan itulah maka saya dengan dengan semangat, dengan kebutuhan karena didorong kondisi pada saat itu, maka saya memberanikan untuk menjadi seorang marketing. Menjual. Dari mana kalau secara pengalaman sebelumnya belum sama sekali. Tidak ada. Iya, sama sekali pengalaman di Isigo. Nah, saya tertarik nih. Jadi yang kita tahu kan kalau di marketing itu kan beda ya. Kalau misalkan kayak admin itu kan kita nggak ada namanya target ya, Pak ya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau admin ya admin ya, kalau ibaratnya itu yang penting teliti lah. Itu kan zona aman. Tapi kan bicara kita marketing nih, Pak. Marketing itu kan tiap bulan atau tiap minggu mungkin harus ada target yang harus dicapai ya, Pak. Ada target yang harus dicapai. Kira-kira kalau yang memotivasi Bapak sendiri itu loh, menguatkan ya, kalau menurut saya sih menguatkan. Bisa lompat dari suatu bagian zona nyaman ke hal yang pakai target atau harus butuh pencapaian, itu yang memotivasi Pak Rohim apa tuh, Pak? Oke, siap. Pertama, saya masuk ke Isigo ini pada saat itu memang yang dibutuhkan hanya bagian marketing. Karena untuk di bagian administrasi dan sebagainya itu sudah ada. Dari situ saya mulai belajar apa sih yang dimaksud dengan marketing. Terus bagaimana kita interaksi, terus cara menjual. Nah, itu saya dapatkan dari marketing yang sudah dahulu ada di Isigo. Seniornya. Saya belajar dari mereka. Pertama memang saya niatkan bahwa saya butuh satu pekerjaan. Awalnya saya butuh satu pekerjaan karena saya punya tanggung jawab kepada keluarga, pada anak-anak saya, pada istri saya, yang saya harus nafkahkan mereka. Maka dengan itu, dengan bismillah saya masuk ke Isigo. Saya awal-awalnya pun kaku, saya juga nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Saya belum dapat customer, saya belum bisa menghadapi orang seperti apa, saya harus mempelajari knowledge-nya. Namun karena niat saya, pertama saya niatkan ini untuk ibadah, dan saya memberikan nafkah kepada anak istri dengan hal yang halal, maka saya dekat diri bahwa saya harus bisa. Yang pertama niatkan dulu. Niat adalah saya harus bisa. Yang jadi patokan saya adalah saya pulang harus bawa rezeki untuk anak-anak saya. Yang halal, tentunya itu. Dari situ mulailah saya belajar bagaimana cara menawarkan barang calon konsumen, customer itunya. Terus bagaimana saya harus mempresentasikan produk yang akan saya jual. Saya juga harus mengetahui produk knowledge-nya. Sehingga dari sisi marketing, bahwa marketing itu harus tahu knowledge, itu memang harus. Karena disitulah nilainya. Gitu, nilainya di situ. Jadi waktu menjelaskan ke customer itu, kadang-kadang juga kan pasti customer itu begitu ditawarin dia ada feedback ya, nanya. Kalau kebutuhan ini, kalau kita nggak punya produk knowledge yang ibaratnya bahasanya mumpuni lah. Jadi kan orang jadi kurang ini juga ya, kurang tertarik juga, itu yang pertama. Terus kalau untuk berarti selain produk knowledge, berarti tools juga itu harus dilengkapin tuh Pak ya, kayak brosur atau apapun itu harus dilengkapin. Untuk ini Pak, tantangan yang dihadapi, kita bicara langsung ke profesi marketing aja. Tantangan yang dihadapi Bapak selama menjadi marketing ini itu apa aja itu Pak? Oke, siap, baik. Yang pertama, untuk menjadi seorang marketing, awal saya masuk, mungkin saya coba flashback ke belakang dulu pada masuk ke Isigo ini, usia saya sudah 40 tahun. Jadi di saat usia itu sebenarnya sudah usia yang matang dari sisi pengalaman kerja. Namun untuk di marketing sendiri, inilah uniknya marketing. Bagaimana dia bisa mengeksplor dirinya untuk bisa menjual. Ya kan? Disitulah menjual apa? Pertama, menjual produk yang dibawanya. Yang kedua, bagaimana dia bisa interaksi waktu memperkenal produk tersebut. Tantangan yang terbesar waktu awal-awal marketing, bagaimana saya memberikan kekuatan mental saya
saya bisa ngetok pintu ke suatu perusahaan. Menawarkan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tapi dengan tekad bulat saya, dengan bismillah, ini ibadah bakal saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus memberikan nafkah kepada anak istri saya juga harus bisa membantu keluarga saya yang lain. Dan saat itu, pekerjaan yang ada saat ini adalah seorang marketing, penjual, ya kan? Maka dari situ saya sudah bismillah, saya nekat dengan tekad bulat bahwa saya harus bisa. Jadi awali dulu niat yang lurus. Saya niatkan itu nggak mungkin manusia itu nggak akan bisa. Setuju, Pak. Karena bagaimana tinggal manusianya sendiri untuk bisa mengeksplor dirinya sebagai bakat yang ada yang terpendam. Alhamdulillah dari fase ke fase, dari tahun ke tahun, akhirnya saya bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi seorang marketing. Apabila begitu kita presentasikan, kita tawarkan, dan itu jadi PO. Kepuasan tersendiri. Nah, kepuasan sendiri itu nggak ada nilai harganya, nggak ada nilai rupiahnya. Karena ternyata mereka mau pakai produk kita, itulah kebanggaan awalnya. Dari situ saya terpacu lagi, dan satu motivasi saya adalah saya harus punya tandem. Tandemnya adalah marketing yang lain. Dia bisa, saya harus bisa. Berarti awal di JF dulu, Joint Fieldwork, ya, bareng-bareng jalan. Iya, diajari dulu. Diajari. Pak, agak lebih sensitif nih ya. Tadi kan sesuai dari pembicaraan Pak Rohim. Awal masuk ke Isigo itu kan di umur 40 tahun. Iya. Berarti kalau bicara umur 40 udah 10 tahun, berarti kan sekarang usia Bapak itu di angka 15 tahun. Iya, 15 tahun. Kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab. Karena kan Arab itu dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Nah, kalau dia dari kiri ke kanan. Berarti bener ya. Usianya kan, ya kalau bisa dibilang sih usianya ya masih muda lah. Ya. Masih muda. Maksud saya begini, ada marketing yang di usia yang masih muda, kadang-kadang itu kan masih apa ya namanya? Kita bicara marketing itu kan berarti kan ada beberapa cara ya. Pertama, telemarketing hanya lewat telepon. Kedua, harus canvassing door to door ke itu. Maksud saya saya tertariknya begini loh. Di usia yang sudah menginjak waktu itu kepala 4, Bapak masih ada keinginan, atau bukan keinginan, saya bilang masih ada motivasi untuk ketok pintu ke perusahaan-perusahaan. Saya minta ini Pak, tolong buat motivasi nih yang masih muda, Gimana caranya dia nggak harus malu atau gengsi atau apa, karena kan semua pasti nyampur jadi satu. Ya itu tolong Pak. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh ibaratkan saat ini seperti inilah, kita tektokan. Kalau yang nggak ada niatan kuat, saya nggak mungkin bisa jawab apa yang Pak Dana tanyakan ke saya. Ini kan bagian daripada interview, bagian daripada presentasi, bagaimana saya harus menyampaikan, bagaimana saya harus menjawab, bagaimana orang itu tertarik dan mau. Iya kan? Yang pertama adalah tanamkan ke jiwa kita, diri kita, bahwa kita ini adalah seorang penjual. Tanamkan itu dulu. Tanamkan yang harus ditanamkan. Dan langkah kaki kita masuk ke Isigo sebagai apa? Maka dengan kesadaran itu, mau dia harus mengeksplor dirinya, mempersiapkan dirinya sebagai seorang marketing yang menjual. Nah, langkah apa berikutnya supaya kita bisa tepat sasaran? Selama ini memang saya dapatkan itu, begitu saya dapat customer, maka customer itu saya anggap sebagai anak. Ibaratnya anak itu kan harus diopenin. Iya benar. Ya, bahasa Jawanya diopenin. Bahasa Jawanya openin, artinya diurus. Iya kan, mulai dari bajunya, makannya, kesehatannya, itu kan saya urus. Maka customer yang saya dapat itu saya akan urus sehingga mereka bisa memberikan referensi, kepuasan. Nggak akan mungkin seorang owner atau pemilik mau memberikan referensi kalau kita tidak memberikan kepuasan kepada dirinya sendiri dulu. Makanya saya hampir 80% yang saya dapat itu referensi dari owner-owner tersebut. Oh, jadi referensi. Ya, referensi gitu. Nah, itu yang harus kalau jiwa marketing itu memang macam-macam ya Pak Dana ya.
Ada seorang fighter dia memang biasa ketok pintu. Ada juga yang fighter jadi bisa dia untuk referensi. Jadi cobalah introspeksi ke dirinya kita sendiri. Kita ini di mana posisinya? Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah kita masuk ke Isigo sebagai orang marketing. Marketing tugasnya apa? Job desk-nya ya menjual. Ya kan? Bagaimana cara menjual? Explore. Tiru, amati, modif. Biasanya kan seperti itu. Ya kan? Tiru, amati, dan modif. Modifnya seperti apa? Balik lagi ke badan sendiri. Itu sih Pak Dana. Titik jenuh, Pak. Pernah ngerasain jenuh nggak? Semua orang pasti merasakan ada satu namanya titik jenuh. Itu pasti. Karena manusiawi. Titik jenuhnya itu kita lihat dari apa? Dari kebosanan kita, rutinitas kita, seperti itu terus kita bergerak. Tapi begitu ada timbul rasa titik jenuh, kita nengok ke kanan, ada istri kita. Keluarga. Kita nengok ke kiri, ada anak kita. Dan jangan lupa sebagai seorang muslim, begitu titik jenuh tiba, maka kita bersandar kepadanya. Kita sholat, kita wudhu. Terus kita berbagi. Itu menghilangkan titik jenuh. Berbagi dalam arti apa? Bisa memberikan satu manfaat bukan hanya kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Maka sampai saat ini, alhamdulillah, titik jenuh itu di saya bukan tidak ada. Ada. Prosentasenya kecil. Oh, prosentasenya kecil. Ada kecil. Tapi ya, seperti makanya terkadang mereka melihat saya di usia seperti ini, kenapa nggak menikmati? Tapi saya bilang, saya mesti fighter. Iya, setuju sih, Pak. Itu sih. Saya jadi speechless juga dengar. Saya agak speechless dengar jawabannya. Sebenarnya sih kita bicara berarti apapun yang kita kerjakan berarti awalnya dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri. Untuk ini, Pak, kalau sebagai marketing kita dari awal kan saya sebutkan target. Iya. Target gitu. Target. Kadang-kadang kan ada sosok ya, saya bilang sosok atau seorang orang itu begitu dikasih target ada yang langsung cet gini kan. Tapi begitu ada yang ditarget jadi senang gitu nantang gitu. Yang buat Pak Rohim nih tiap bulan bicara marketing kan berarti tiap bulan harus ada pemasukan, pencapaian ya untuk perusahaan gitu. Yang bikin semangat Bapak mengejar target nih. Kita kan tahu biasanya kalau di awal bulan itu awal tahun biasanya kan udah digambar nih. Target segini nih untuk si A, si B, si C. Nah, yang bikin Bapak pandangannya terus lurus ke depan gitu nggak ada gimana itu apa tuh, Pak? Baik. Semua bukan hanya marketing aja ya yang sebenarnya mempunyai target. Semua lini bagian pasti target. Dana pun punya target di sini kan. Dari hasil ini targetnya apa? Gitu. Kalau kita mau tektokan nih. Iya kan? Isigo TV targetnya apa sih? Kalau begitu nggak nyampe target, rasanya apa? Ya, malu. Balik dulu ke rasanya ini. Balik lagi ke rasa kan? Baik, Dana. Saya punya target. Itu ada namanya target pribadi dan ada target perusahaan. Di mana dari target itu saya membuat satu report bakal rilis sendiri namanya quarter. Jadi 1 tahun ini saya bagi menjadi 4 quarter. Dari quarter 1, 2, 3, 4 ini saya akan mereview hasil mana yang kurang. Sehingga dari situ saya sadar, saya punya target quarter 1 saya capai, quarter 2 down. Kenapa downnya? Masalahnya di mana? Jadi introspeksi sambil makanya kita harus punya catatan. Iya kan? Seperti kita ya kayak ibadah kita selama ini kok ibadah saya kosong ya, nggak ada apa-apa, kayaknya tunggang nungging itu aja, hampa gitu, nggak ada. Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Itu balik lagi ke diri. Berbalik kepada pekerjaan, seorang marketing mempunyai target itu bukan menjadi hambatan, tapi itu dia menjadi pecutan. Gitu. Nah itu kita siap. Langkah awal kita membawa map ke suatu perusahaan untuk melamar kerja sebagai apa? Balik lagi sendiri. Administrasi ya punya target, marketing dia harus jualan.
dengan kondisi dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang penjual dan dikejar target perusahaan, itu harus. Pemilik perusahaan, ya dia juga nggak mau uangnya percuma terbuang kan. Ini kan bukan dinas sosial yang memberikan percuma kan. Nah, adalah interaksi antara kita dengan perusahaan dengan kita itu harus terjalin. Nah, dari sisi selama saya bekerja di Isigo ini, alhamdulillah, apa yang bisa saya memberikan kontribusi ke perusahaan dan saya nikmati sendiri juga, itu kan? Apa yang saya rasakan ini selama ini ya, kalau boleh bicara dari tahun 89 saya mulai kerja, saat ini 10 tahun saya di Isigo, baru di sini saya punya tabungan. Artinya tabungan ini konteksnya adalah ada uang yang masih ada selain daripada gaji. Dan dari sini juga saya bisa menyalurkan anak saya ini anak lebih tinggi dari saya. Saya hanya pendidikan SMA. Terus anak saya saat ini sudah dua-duanya bisa kuliah. Itulah yang saya rasakan selama saya bekerja di Isigo. Nggak murah untuk biaya kuliah, nggak murah merasa pendidikan. Tapi di usia saya yang saat ini, saya punya kewajiban anak saya bisa kuliah, dan itu target saya. Makanya tadi Dana tanya lagi, targetnya apa? Ya targetnya itu. Saya harus memberikan pendidikan yang lebih tinggi daripada pendidikan yang saya terima dari saya dan istri saya. Jadi harus lebih baik. Jadi harus lebih baik lagi. Dengan modal pendidikan ini, saya nggak mewariskan anak saya harta yang lebih. Tapi saya mewariskan anak saya adalah pendidikan. Dan tentunya pendidikan inilah yang akan mengangkat derajatnya dia. Ya, amin. Nah, begitu juga di sisi orang tua ya. Di juga. sisi Isigo, ya saya harus memberikan kontribusi. Karena kalau kita bekerja tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, kayaknya kita hambar, gitu kan? Benar. Hambar. Nah, itulah disitulah kenapa saya sampai saat ini masih bisa fight dengan yang muda. Karena begitu yang muda naik, saya harus fight, saya harus kejar dia. Ya, itulah makanya itulah kalau nama seorang marketing kalau menurut saya seperti itu. Jadi begitu ada yang maju, bukan hasilnya yang kita iri atau kita nggak suka, tapi kenapa dia bisa, saya harus bisa. Itu yang menjadi motivasi diri saya sendiri. Itu sih. Terus saya ini Pak, lanjut ya? Oke. Lanjut. Saya juga kan tahu nih dari staf Isigo, Bapak. Kita kan punya kantor di Lodan ya. Kita punya kantor di Lodan ya, atau juga sekarang ada cabang baru di Koja. Bicara kantor, domisili rumah Bapak kan itu saya bilang nggak deket ya. Bapak kan domisili di Bogor ya. Iya. Di Bogor ke sini gitu. Maksud saya pengennya Bapak tolong berbagi ke khususnya ke marketing Isigo atau umumnya ke semua marketing ya. Dengan durasi atau radius jarak tempuh yang tidak sedikit itu, tapi Bapak tetap ya kita bicara lagi semangat, balik lagi semangat ya. Bapak tetap dari rumah datang ke kantor. Nah, yang saya tahu juga kalau marketing kan nggak cukup sampai dari rumah datang ke kantor duduk sampai sore pulang kan. Rumah datang ke kantor muter gitu. Saya sampai bingung juga bertanya, maksud saya itu yang benar-benar menguatkan. Kadang-kadang kan orang kalau harus berangkat pagi ya, ya kita bicara manusiawi bicara manusiawi, berangkat pagi, rumah jauh. Kadang-kadang ada orang yang berpikiran, jauh banget ya, jauh banget ya. Tapi yang membuat Pak Rohim tetap sudah, ayo berangkat. Saya juga tahu pagi udah ada gitu kan. Itu Pak yang membuat itu Bapak. Ini apa ya? Iya, Dana, sebenarnya jarak itu perjalanan saya dari rumah ke kantor kurang lebih saya tempuh sekitar 2,5 jam.
2 jam setengah. Dengan jarak tempuh kalau hitungan GPS kurang lebih sekitar 45 kilo satu kali jalan. Balik 90 Jadi pulang ya. 90 kilo. Jadi tiap hari minimal saya kalau kantor Jakarta itu 100 kilo itu pasti. Ya, karena saya harus dari kantor selesai saya harus keliling ke customer baik existing atau Kenapa ini apa namanya pertanyaannya kuat kok Pak gitulah secara simpelnya ya. Secara simpelnya. Gitu. Balik lagi Dana. Pertama adalah berangkat kerja kita niat sebagai ibadah. Mudah-mudahan menjadi amal. Amin. Yang kedua adalah begitu kita lelah, nggak mungkin nggak akan lelah. Yeah. Begitu kita lelah pulang ke rumah lihat anak gembira, istri nggak minta nggak bilang ada utang, dan dia tersenyum, bahkan cerita kalau keluarganya ada yang butuh dan dia bisa bantu, itulah motivasi saya, menguatkan diri saya harus kuat, saya harus sehat. Nah, yang utama di sini kita jangan lupakan, ya mohon maaf bukan secara agama ya, bahwa dalam agama yang saya anut, ya saya Islam, saya punya 5 waktu yang saya harus jalankan, kewajiban. Begitu lelah di hari siang, ada waktu sholat zuhur, saya bisa wudhu kembali, nge-refresh lagi, saya harus bermunajat lagi, kerja lagi, ketemu sore, saya ketemu asar, saya wudhu lagi. Ini. Bahkan kalau pulang jam 5 dari kantor itu jam setengah 10 sampai jam 10 baru sampai rumah. Kenapa saya perjalanan itu? Ya salah satunya jam itu. 10? Iya, jam 10 malam baru sampai rumah. Besok pagi kalau saya harus berangkat pagi itu saya berangkat jam 6. Jadi tidur itu sekitar jam 11 saya baru tidur, subuh jam 4 saya udah bangun lagi, siap-siap lagi pergerakan dan itu rutinitas sampai 10 tahun ini saya jalankan. Dasar itulah yang membuat saya, ya alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesehatan. Rasa syukur yang membuat kita sehat. Kalau kita nggak bersyukur, rata-rata kan stres. Iya benar. Apalagi lihat Jakarta, jalan macet. Maka saya membuat hati saya gembira aja, happy aja saya naikin. Mulai dari motor Vega, awal-awal saya dapat motor Vega, sampai hari ini ya alhamdulillah Allah ngasih rezeki, saya bisa ada yang lebih besar lagi motornya. Lebih besar lagi. Iya, itulah. Jadi kenapa saya masih bisa masih fit, artinya fit ya dalam konteks sehat, ya salah satunya itu. Jangan lupa bahwa di antara waktu-waktu itu kita harus laporan. Iya. Karena sehatnya dan tidak sehatnya itu kan tergantung dari kita. Dan yang kuasa yang memberi kesehatan. Iya, Pak. Gitu sih. Jadi ya saya di sini bukan memberikan ceramah, paling tadi nggak karena apa-apa, Pak. Dana tadi nanya, kenapa kok jangan jarak tempuh seperti itu? Ya tadi, balik lagi, kita punya target. Saya targetnya itu apa? Ya saya harus bawa pulang uang untuk anak istri saya dari hasil apa? Kalau ngandelin gaji aja, ya saya enggak. Ya bukannya enggak apa. Ya secara hitungan matematika, gaji yang kita terima untuk biaya kuliah, biaya rumah tangga, dan sebagainya, mungkin kurang. Jadi cara apa yang saya harus dapat? Saya harus jualan. Dari jualan yang saya dapat, maka ada komisi yang saya terima. Dari komisi itulah yang saya bisa manfaatkan. Saya tabungan untuk berbagi sekarang. Ya alhamdulillah sampai hari ini ya, baik di tabungan istri maupun tabungan saya ada lah untuk dana di rumah. Untuk dana, kirain untuk dana saya. Untuk dana ini udah biasa. Jam 9 malam, jam 7 malam gitu kan. Nah, saya lihat telegram saya itu biasa itu mah. Assalamualaikum. Nah, saya nggak jawab susah, dijawab susah. Ya, saya jawab juga sih alhamdulillah. Saya agak sensitif soalnya kalau ada orang ngomongin dana saya berasa alhamdulillah nih gitu. Pak, ini tadi kan bicara jalanan Jakarta macet ya? Iya. Tapi kan kita mengalami kemarin beberapa bulan kemarin itu ada namanya jalanan Jakarta kan sepi. Iya. Iya. Jalanan Jakarta sepi. Tapi buatnya senang itu, bukan sepi senang, tapi sepi gimana sepi bikin pusing lah. Menyikapi yang terjadi kemarin itu di masa pandemi untuk target itu kan, namanya seorang marketing kan pasti apapun yang terjadi pasti masih target, target yang dikejar. Itu menyikapinya gimana itu Pak di masa pandemi itu Pak? Oke. Ya, kalau masa pandemi ini pasti semua kan perekonomian kemarin kan terganggu ya, dan ya, mulai dari
sisi transportasi, sisi yang lainnya pun berimbas. Ya pasti itu target bulan itu tidak tercapai, berapa bulan ini tidak tercapai secara bulanan ya. Makanya kan begitu kita ada kelonggaran di sini, saya dipacu lagi nih. Ya udah mulai ini. Mulai lagi kan, saya harus dipacu lagi, saya harus fight lagi di sini, jangan sampai kendor, ya kan. Tapi tetap kita komunikasi kepada existing, ya kan. Karena kalau kita telah menjual produk, terus kita nggak openin yang tadi saya bilang, nggak rawat, ya dia juga kok habis manis aja sih, gitu kan, artinya kan setelah tak dapat terus kita nggak diorangin, kita nggak ditegur sapa. Jadi ibaratnya maintain gitu. lah ya. Kita maintain silaturahmi bahasanya kita silaturahmi tetap walaupun by phone ya, karena saat ini kan kita nggak bisa bergerak. Waktu lagi pandemi bukannya saya nggak bergerak, tetap saya jalan, tapi hanya lingkungan-lingkungan di sekitar Bogor, yang notabene saya nggak ke Jakarta ya kan. Nah itu seperti itu sih. Untuk ini Pak, suka duka sebenarnya sih pertanyaan saya ini berkaitan ya, tetap berkaitan. Namanya setiap profesi itu kan pasti ada suka dukanya. Kalau untuk suka dukanya di marketing itu apa Pak? Saya sih maunya sih sukanya dulu lah, kalau dukanya belakangan. Oke, secara suka dukanya semua profesi pasti ada. Kalau Dana nanya sukanya dulu apa? Iya, saya sukanya dulu. Sukanya yang pertama adalah begitu kita presentasi dan jadi PO, itu paling yang kita sukai. Karena apa? Merasa kita menang. Karena apa? Karena begitu kita tawarkan produk, kan orang belum tentu mau kan. Begitu dia suka dan dia butuh jadi PO, itulah sukanya. Di samping setelah imbas dari PO itu, mereka bayar lancar, kita akan dapat komisi, bonus dan sebagainya. Itu yang menjadi sukanya saya. Yang kedua adalah suka menjadi marketing. Kita banyak relasi. Karena kita ke perusahaan-perusahaan, tentu kita tahu nih perusahaan ini bergerak di bidang apa, yang ini bergerak di bidang apa. Dari ke semua lini perusahaan yang kita dapati dengan berbagai macam bisnis, maka ketika calon customer kita ini ada yang akan membutuhkan satu sama lain, jadi kita bisa menang, Pak, nanti kalau Bapak ambil kita nih, Bapak kan perusahaan ini, saya punya Pak, customernya ini. Akhirnya kan mereka bisa kerjasama tuh, saling membutuhkan kan, yang sini butuhnya, yang di sini menjual. Nah kita bisa pertemukan itu. Nah ada nilai kita ini dianggap bisa membantu ke mereka. Begitu kita bantu ke mereka, mereka lebih senang ke saya, ke pribadi saya sendiri dengan kondisi seperti itu, maka mereka mau referensikan lagi. Ini dengan Pak Rohim aja gitu, berapa? Ya hampir saya bilang 80% ya saya lakukan itu. Iya, tapi kan memang awalnya juga Bapak kan pertama pasti sampai terbentuk jaringan. Kan? Makanya sekarang udah nikmatin hasilnya. Dan saya pikir juga karena yang itu tadi maintain konsumen atau tetap silaturahmi itu yang bikin terus berjalan sampai sekarang. Ya kita orangin lah bahasanya seperti itu. Kalau bahasanya dukanya, ya dukanya ketika customer yang kita sudah jaga dia lepas. Oh iya. Karena ada beberapa hal, mungkin karena ada service dari after sale-nya kita yang kurang, mereka tidak puas, mereka lepas dari kita. Jadi itulah dukanya. Kalau duka secara pekerjaan ya, pekerjaan Pak? gitu. Kalau duka pribadi? Kalau duka pribadi ya paling kalau waalaikumsalamnya telat ya duka pribadi, nggak bercanda. Artinya duka pribadi ya selama ini ya alhamdulillah sih saya bukan nggak ada duka pribadi ya. Duka pribadinya kalau lagi di jalan kehujanan, ya kan, macet. Waalaikumsalam. Lagi di jalan berapa kali saya kecelakaan, jatuh dari motor, hampir diserempet mobil. Itu dukanya, duka pribadi. Karena lagi kerja. Lagi kerja ya kan seperti saya bilang rezeki jodoh dan maut itu bukan kita
Ya saya anggap saya ada lalai dan saya bersyukur masih Allah masih ngasih kesempatan hingga hari ini. Itu sih. Jadi kalau kita bicara duka, secara duka pribadi ya itu. Tapi kalau duka perusahaan ya tadi, kalau perusahaan customer yang kita sudah lepas, ya. Ini kita lepas, mereka pindah ke tempat lain gitu. Pesan-pesan Pak, kasih pesan moral ke anak-anak muda, kisanak-kisanak di luar sana nih. Kesan moral bakal apa nih? Iya, konteksnya dulu konteks marketing ini Pak. Oke, pesan moral bakal marketing ya. Kita kasih pesan atau apa gitu ke ini supaya jadi termotivasi lah ibaratnya, termotivasi. Ya udah saya nggak usah panjang-panjang, Bapak lebih paham lah pertanyaan saya maksudnya apa. Ya, siap. Kalau pesan sebenarnya bukan pesan sih, cuma sharing aja, berbagi. WA ya Pak? Iya, berbagi aja. Berbagi. Bahwa niat awal kita ini kita harus luruskan dulu, ya. Motivasinya apa? Ya banyak motivasi yang menjadi motivasi. Kalau yang sudah keluarga tentu motivasinya ke keluarga kan? Ya, keluarga. Bagaimana keluarga kita bisa menikmati hasil kerja kitanya. Yang kedua, bagaimana perusahaan yang kita saat ini kita bekerja bisa kita memberikan kontribusinya. Yang ketiga adalah target yang menjadi ini kita harus punya target pribadi dan target perusahaan. Sehingga yang apa yang menjadi target itulah rotan kita. Dulu kan waktu saya ngaji itu rotannya panjang. Jadi begitu bacanya nggak benar, siap-siap tangan diiniin. Nah ini konsekuensi. Iya kan? Tapi hasil dari itu, ya alhamdulillah, ya kan itu. Artinya motivasi apa? Ya motivasi yang pertama adalah sebagai seorang pekerja itu harus meluruskan niat dulu. Kita bekerja di bidang apapun, namanya kita harus niat-niat. Jangan berpinginan sebagai batu loncatan. Kan banyak saat ini, nggak apalah ini kerja sini dulu nanti batu loncatan. Itu udah nggak beres deh. Belum dapat gua kesini dulu aja lah. Nah, yang kedua adalah jangan mudah putus asa. Bahwa rezeki itu bukan finalnya kita yang menentukan, tapi kita melihat prosesnya mencari rezeki dulu. Ya kan? Saat ini kita belum dapat karena belum rezeki kita, tapi prosesnya kita udah jalankan. Proses ini dulu yang penting. Gitu. Nggak ujuk-ujuk kita duduk ketiban rezeki ada, tapi kan persentasenya 0, sekian kan? Iya kan? Nah, tapi kalau prosesnya sudah kita jalankan, namun hasilnya itu bukan hak kita. Ya kan? Nah, itulah namanya motivasi. Makanya saya selalu bermotivasi adalah saya proses dulu, saya kejar. Hasilnya wallahu alam, Allah yang punya kuasa, dialah yang memberikan rezeki. Tiba-tiba lagi di jalan bisa jadi bisa jadi PO. Pernah saya lagi di atas motor jadi PO. Saya belum ketemu orangnya. Karena prosesnya apa? Ya tadi, saya prosesnya baik dengan customer ngereferensi, dia telepon by phone, itu jadi PO. Ya kan, nggak kenal-kenalan, ini Pak Rahim ya, ini. Nah, itu artinya proses dulu dan yang kita harus jalankan. Hasil itu bukan prerogatifnya kita, tapi hasil tidak melupakan proses. Ya, hasil tidak merupakan proses dan jangan lupa doa. Ya, Pak. Doa, ikhtiar, tawakal. Sebagai seorang muslim, kita berserah diri bahwa kita tidak ada kekuatan selain padanya. Makanya saya selalu niat kerja, bismillah, tawakal. Allah lah. Jadi saya niat kerja, tawakal pada Allah, saya serahkan kepadanya. Saya minta yang terbaik, bukan yang banyak. Saya minta terbaik, gitu kan? Minta yang terbaik untuk rezeki saya, untuk pekerjaan saya, untuk anak-anak saya, untuk rumah saya. Jadi ini saya minta yang terbaik. Kalian yang masih punya jiwa fighter, yang masih muda, yang masih energik, yakinkan kepada diri kita bahwa kita bekerja di apapun bidangnya, kita harus yakin bahwa kita bisa. Tanamkan itu. Yang kedua, jangan mudah putus asa, jangan melihat orang dari hasilnya, tapi lihatlah orang bagaimana dia bisa menghasilkan, berarti prosesnya. Yang itu yang harus kita tiru. Itu sih Dana. Siap. Bincang-bincang kita hari ini. Saya terus terang kenapa saya mau jadi host Isigo TV karena ini saya bisa dapat banyak ilmu, dapat sharing dari orang-orang yang lebih pengalaman dari saya kan. Karena ya
kita nggak lihat umur lah, kita nggak lihat umur, tapi kan kita lihat banyaknya dia punya ini di lapangan kan, apapun. Jadi saya bisa berbagi ilmu, itu aja. Saya mau tutup dulu nih Pak. Boleh closing, silakan. Closing. Oke, Sobat Isigo TV dimanapun Anda berada, hari ini cukup sudah bincang-bincang saya dengan Bapak Abdul Rohim sebagai marketing dari perusahaan Isigo GPS. Sampai jumpa lagi di channel selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe Pak. Subscribe, komen Isigo TV. Jangan lupa. Oke, see you. Bye.